waktu 16.10 dan udah mulai ramai juga. Langsung aja kita mulai ya. Eh, Halo semua, kembali lagi gue Gading. Kali ini kita bakal bahas SIMAK UI 2017 tapi bagian ekonomi. Di kelas kali ini gue harap sih kita kayak santai aja gitu ya, kayak biasa aja. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatiin. Yang pertama itu di sini nanti bakal ada kayak kode yang aku bagiin. Kodenya tuh untuk apa sih gitu kan? Itu tuh kode yang nanti teman-teman masukin nanti kalau ada evaluasi. Nah, lembar evaluasi nanti itu nanti jadi sekalian absensi juga buat teman-teman. Jadi biar yang join ke sini tuh ke data gitu berapa orang. Nah, nanti aku bagi kode uniknya, teman-teman bisa langsung catat biar nanti pas evaluasi dimasukin kode itu. Maksudnya evaluasi, lembar evaluasi ya teman-teman. Baru ada satu lagi nih, nanti dari Bersinar Project bakal ada giveaway buat teman-teman semua yang paling beruntung dan juga kayaknya paling aktif. Jadi aku harapin ini tuh bisa jadi penyemangat lah gitu buat kita nanti belajar di sini. Oke teman-teman. Nanti kodenya aku bagiin di tengah kegiatan ini ya. Untuk dua hal ini ada yang perlu ditanyakan atau langsung kita mulai dengan membahas soal? Oke, langsung guys. Sistemnya kayak biasa ya. Aku kasih soalnya, baru beberapa menit kita teman-teman bahas sendiri, baru langsung kasih tahu jawabannya. Oke, pertama soal nomor 1. Masyarakat menganggarkan 500.000 untuk membeli pakaian setiap bulan. Pada awal tahun 2017, penghasilannya naik tuh jadi 25%. Pembeliannya pun bertambah menjadi 300.000. Dengan demikian, elastisitas pendapatan atas pakaian bersifat eh, kenapa tuh Ubi soalnya? Maksudnya nggak jalan? Oh iya? Wait, aku stop share dulu. Maaf. Hmm. Udah kelihatan nggak, guys? Oke. Sorry teman-teman. Tadi pada jawab D, elastis. Oke. Oke, karena udah pada jawab D, aku kasih pembahasannya ya. Nah, pertama di sini kita lihat, ini kan elastisitas pendapatannya. Nah, elastisitas pendapatan itu apa? Elastisitas pendapatan ini, ya dia mengukur kepekaan antara pendapatan kita dengan yang jumlah yang kita beli gitu, jumlahnya berapa yang kita anggarkan biayanya gitu. Nah, dari sini tuh kita bisa melihat apakah dia barang mewah, ataukah dia barang inferior, atau dia barang normal. Barang mewah teman-teman udah pasti tahu lah ya kayak mana barang mewah gitu kan, seperti emas atau perhiasan gitu. Kalau barang inferior, dia ketika pendapatan kita naik, tapi malah pembelian kita terhadap barang tersebut dia malah menurun gitu ya. Biasanya itu adalah barang-barang yang bermutu rendah gitu. Karena ketika pendapatan kita naikkan, pasti kita memiliki hasrat atau memiliki tujuan ya untuk membeli barang yang memiliki kualitasnya paling bagus gitu kan. Nah, dari sini yang pertama kita mau kerjain itu kita harus pisah-pisah dulu nih. Yang pertama kita bisa lihat nih, masyarakat menganggarkan 500.000 untuk membeli pakaian setiap bulan, 500.000. Nah, pada awal tahun 2017, penghasilan masyarakat naik sebesar 25%. Berarti ini apa? Dia ada persentase kenaikan pendapatan kita, atau bisa kita buat delta Y persen gini. Dia adalah 25% gitu kan. Nah, pakaiannya pun bertambah sebesar 300.000 jadinya. Berarti untuk mencari ini, singkatnya langsung cari aja persentasenya dari siki yang ini dengan perbandingannya dari sini. Karena kan kita mau mencari perbandingan kedua ini gitu ya. Nah, untuk ini singkatnya kita bisa buat pakai biar dapat persentasenya itu kayak 300 per 500 kali 100 gitu kan. Nah, bagi 25% gitu. Nah, dari sini ini berapa sih? 60 ya? Ya, 60% per 25%. Dapatlah hasilnya 2,4. Nah, dari sini kita kan mau nyari nih apakah dia elastis, inelastis atau enggak gitu kan. Nah, kalau dia yang lebih dari 1, E-nya itu dia itu elastis. Nah, tapi kalau dia E-nya kurang dari 1, dia itu inelastis. Nah, kalau E-nya itu di antara, dia tuh
sini 1 atau 1 baru sini 0, dia itu barang-barang normal. Nah, kalau dia yang elastis biasanya itu barang mewah, kalau dia inelastis dia tergolong barang inferior. Sampai sini teman-teman aman? BTW kalau aku kecepatan ngomong langsung dibicarain aja ya. Nomor 1 aman guys? Oke. Nah, dari elastisitas pendapatan, ada juga tuh elastisitas silang. Elastisitas silang itu apa? Yaitu melihat kepekaan dari perubahan harganya si Q dengan perubahan harganya si Y gitu. Biasanya ini melihat barang substitusi kah dia atau barang komplementer. Nah, rumusnya itu bisa aku buat kayak persentase perubahan delta barang yang dibeli dari si Y dengan persentase perubahan barang si harganya si X gitu. Nah, ini nanti kita bakal melihat apakah dia barangnya iya barang substitusi sama komplementer ya kalau silang. Oke, kita lanjut nomor 2. Ini tadi jawabannya elastis. Nomor 2 ini kemiringan garis anggaran pada teori perilaku konsumen itu mengukur apa ya gitu. Apakah dia mengukur elastisitas dari dua barang atau tingkat substitusi marginal atau harga relatif dari dua barang? Ada bilang tingkat substitusi ya. Bingung B sama C. Oke. Sebenarnya ini sama-sama dari teori perilaku konsumen sih. Oke. Yuk dijawab lagi. Oke, karena ini ada dua jawaban ya, ada jawab C, ada jawab B. Mungkin teman-teman mau ngomong nih kenapa dia jawab C, kenapa dia jawab B. Ada yang mau ngomong nggak? Atau biar langsung kita bahas aja? Sebenarnya ini, bisa. Kalau B itu marginal rate of substitution nggak sih, Kak? Iya. Yang itu kan kurva indiferensiasi adanya. Oke, dia udah dapat nih. Oke, yang sebenarnya udah langsung siap sih gitu kan. Nah, tingkat substitusi marginal ini atau MRS ini, adik-adik, teman-teman semua, ini tuh ada di kurva indifference curve. Yang mana kurva indifference curve ini kan adalah kurva dengan kepuasan yang sama gitu. Nah, biar aku kasih pembahasannya. Coba aku scroll ke bawah. Nah, jawabannya itu harga relatif dari dua barang. Pertama, yang mau kita lihat di sini adalah kemiringan garis anggaran. Garis anggaran seperti apa sih? Aku coba gambar di sini. Maaf banget kalau gambarku jelek. Garis anggaran kan seperti ini ya. Garis anggaran atau budget line, dia adalah bagaimana konsumsi kita terhadap dua barang, tapi dengan harga yang sama, dengan anggaran yang sama gitu ya. Di sini bisa aku bilang baju gitu ya. Di sini aku bilang bisa sendal gitu. Nah, di sini, di garis ini, itulah kombinasi kita mau beli berapa baju, mau beli berapa sendal, tapi kita dengan harga yang sama gitu ya, dengan anggaran yang sama gitu. Nah, kenapa aku jawabnya itu harga relatif dari dua barang gitu. Kalau teman-teman cari apa sih pengertian harga relatif dua barang ini, itu pasti erat kaitannya dengan rasio perbandingan antara dua barang, antara dua harga barang gitu ya, harga relatif gitu. Jadi ada perbandingan atau rasio gitu. Nah, apa sih yang bisa kita lihat kaitannya dengan ini, budget line ini? Di sini kan kita bisa melihat ya, baju dengan sandal ada perbandingan gitu ya. Kalau misalnya kita bisa beli baju yang lebih banyak, pasti kita harus membeli sandal yang lebih dikit supaya anggarannya itu sama, sehingga bisa terlihat bahwa tersebut adalah harga relatif dari dua barang. Kenapa jawabannya nggak A? Elastisitas silang dari dua barang. Belum tentu baju dan sendal ini barang komplementer atau barang substitusi. Nah, elastisitas silang ini pengertiannya apa, definisinya apa? Kalau kita berangkat dari definisi, elastisitas silang ini kan tingkat kepekaan yang dihasilkan oleh si harga X, tapi pengaruhnya ke kuantitas Y. Ada dua barang yang berbeda, sedangkan di sini kan kita cuma melihat anggaran yang sama gitu ya. Jadi kita nggak melihat berapa cuman anggaran saja di garis ini, di kemiringan garis anggaran ini gitu. Nah, kalau tingkat substitusi marginal ini ada di kurva indifference curve yang di sini. Nanti kita bahas itu gimana. Baru elastisitas permintaan suatu barang sama juga gitu ya. Elastisitas permintaan ini kan
kemiringannya nggak nampak di sini ya gitu. Baru yang E, persentase perubahan jumlah permintaan akibat persentase perubahan harga gitu. Di sini tuh bukan permintaan harga lagi sih, karena ini kan sudah anggaran yang sama gitu ya. Jadi kita kayak melihat teori perilaku konsumen dengan anggaran yang sama, teman-teman bisa beli berapa sih untuk baju sama sendal gitu. Nah, ya karena tadi banyak yang kebalik gitu ya pada jawab tingkat substitusi marginal, kita bahas nih. Jadi substitusi marginal atau yang biasa disebut MRS atau marginal rate of substitution adalah tingkat di mana konsumen bersedia menukar barang untuk mendapatkan barang lain. Kenapa dia di inference curve? Pertama, inference curve itu adalah atau aku bisa bilang IC itu kan kurva dengan kombinasi dua barang dengan kepuasan yang sama gitu loh. Karena untuk apa kita mengkonsumsi kan pasti yang pertama supaya kita mendapatkan kepuasan. Nah, kita bisa melihat nih IC itu seperti ini gitu ya. Keterangannya biar aku bacain satu-satu dulu. Ketika konsumen mau beralih pilihan dari A, X1, Y1, contohnya nih, di titik A gitu ya, ada barang Y, ada barang X. Nah, dia mengkonsumsi barang sebesar Y1, dan di barang X sebesar X1. Ini tuh kombinasi dua barang dengan kepuasan yang sama gitu ya. Ketika konsumen mau beralih dari A, dia mau beralih menjadi B gitu ya. Menjadi konsumsinya X2 dengan Y2 gitu. Apakah ini dengan kepuasan yang sama? Dia tetap menjadi kepuasan yang sama karena masih tetap berada di inference curve ini. Tapi ada yang berbeda gitu ya. Dia harus mengorbankan barang dengan apa? Nih, Y-nya ini kan menurun. Y-nya itu menurun, tapi X-nya itu menaik gitu ya. Dia mengorbankan sebagian barang Y supaya bisa dia mengkonsumsi lebih banyak lagi barang X, tetapi dengan kepuasan yang sama karena A dan B ini kan di satu garis gitu. Besarnya pengorbanan konsumen adalah Y1 dikurang Y2 gitu ya. Y1, Y2 gitu. Atau delta Y. Karena slope-nya menurun, maka memiliki tanda negatif. Atau biasa ditulis min delta Y. Nah, sedangkan tambahan jumlah barang itu kan kita mau melihat selisih, jadi tidak perlu memakai negatif gitu ya. Jadi langsung delta X. Nah, inilah MRS, yaitu min delta Y per delta X, yang mana kita tuh melihat bagaimana konsumen bersedia menukar barang untuk mendapatkan barang lain, tetapi dengan kepuasan yang tetap yang sama, gitu teman-teman. Jadi nomor 2 ini bahasanya di situ sih. Jadi tingkat substitusi marginal sama yang C ini juga sama-sama di teori perilaku konsumen. Teman-teman udah aman atau masih ada kurang jelas? Belum tentu sih dikasih tahu harganya, karena balik lagi tujuannya dari si kurva budget line ini dia cuma mengasih tahu, oh segini nih dengan anggaran yang sama gitu loh. Tapi kalau dari sini kita melihat pilihan yang paling mendekatnya memang C gitu ya, karena nggak mungkin kan ada pilihan F gitu kan, apa jawaban menurut Anda gitu kan. Karena kalau B pasti udah beda ya, itu masuk ke IC gitu. Jadi kalau menurut Sosumkar cocoknya dia jawabannya apa? Apakah A, D, E? Halo, Kar. Oke. Iya, gitu sih. Karena di sini kan kita cuma melihat, menurut aku sih yang si pihak si Makuinya ini kita kayak pengen ngebawa bagaimana kita mengembangkan soal ini cuma beranjak dari definisi gitu loh teman-teman. Karena memang yang mananya kurva nggak mungkin nggak ada angka gitu kan. Sebuah kurva kan harus ada angka gimana biar dapat kurvanya gitu kan. Jadi menurut aku sih ya ini bagaimana si simaknya ini membawa kita gimana sih lu bisa ngebawain cuma dari berangkat definisi apa itu garis anggaran gitu loh. Karena Kak, masuk. maaf, maaf. Jangan Masuk lanjutin aja. dulu aja. Enggak, masuk aja. Enggak, aku minta tolong jelasin rotasi sama pergeseran kurva budget line. Oke.
Tapi balik lagi, karena kan biar nggak banyak juga sih buat soal gitu kan, jadi kayak mau dibuat seefektif mungkin gitu. Jadi teman-teman langsung mikir aja garis anggaran itu seperti apa gitu. Oke, tadi dia mau lihat perotasian dari garis anggaran gitu ya. Oke, kita buat di sini karena lebih kosong ya. Garis anggaran itu dia ada dua, ada dia berotasi atau bergeser gitu ya. Berotasi atau bergeser. Nah, aku buat di sini kurva anggaran. Maaf lagi kalau tulisannya jelek banget gitu kan. Contohnya di sini ada sepatu, di sini ada celana lah misalnya. Nah, di sini adalah kombinasi bagaimana teman-teman membeli sepatu dan membeli celana dengan harga yang sama gitu kan. Misalnya di sini gini gitu kan, ada 5 sepatu, ada di sini 4 celana gitu. Nah, kalau semisalnya gimana sih dia berotasi sama pergeseran lah gitu kan. Dia tuh ada dua hal yang mempengaruhi. Yang pertama, kalau dia pendapatannya itu yang berubah, misalnya pendapatan kita naik, karena kan ini garis anggaran gitu ya, anggarannya pasti naik juga gitu ya. Berarti kalau pendapatan naik, kita kan lebih capable atau lebih mampu untuk membeli sepatu dan juga membeli celana dengan kuantitas yang lebih banyak lagi, sama-sama gitu ya. Jadi perubahannya sama-sama nih bergeser ke kanan. Kalau anggaran kita naik gitu ya. Kalau misalnya anggaran kita turun, berarti kita kan agak susah untuk membeli dengan yang sama lagi kan, pasti mengurangi belanja kita gitu kan. Bergeserlah dia ke kiri gitu. Ini kalau perubahan dari pendapatan. Berarti kalau pendapatan ingat dia bergeser karena dia tetap mengubah dua-duanya. Nah, kalau dia yang berotasi, gimana nih yang berotasi gitu kan? Kalau yang berotasi ini cuman berubah salah satu harga aja. Apakah itu harga sepatu atau di harga celana. Karena di satu sisi kita kan nggak bisa bilang bahwa harga sepatu sama celana ini selalu bergerak berdampingan gitu kan. Contohnya kalau misalnya berkurang itu harga sepatunya itu tambah mahal. Kalau harga sepatu tambah mahal, berarti kita akan membeli barang itu makin sedikit kan. Nah, kalau dia makin sedikit kan poinnya jadi berkurang nih, berkurang ke sini, gini. Nah, kenapa dia berotasi? Karena dia titiknya ini tetap. Kalau tetap berkurang, gini kan. Kalau tetap berkurang seperti ini, gitu. Nah, seperti itu kalau yang berubah harganya misalnya harga sepatu gitu ya. Kalau misalnya berubah harga celana, jadi tambah naik gitu ya, tambah mahal gitu. Berarti kita membeli celananya makin sedikit. Ya nanti bergeser ke sini. Segini. Nah, gitu. Jadi tadi yang nanya udah aman nggak untuk berotasi sama bergesernya? Aman, Kak. Makasih, Oke. Kak. Lanjut nomor 3 ya teman-teman. Berikut ini merupakan pernyataan yang salah mengenai hubungan antara biaya rata-rata. Yang salah ya, yang salah. Oke. Udah banyak juga. Oke. Jawabannya itu, oke, karena masih jawab, oke. Ya betul, harusnya upward sloping. Kita bahas aja, karena udah banyak juga ya, kayaknya udah pada dibahas. Jawabannya iya, dia harusnya upward sloping. Nah, ini kurva MC, AC, AFC, sama AFC gitu. Nah, MC ini marginal cost, AC ini average cost, biaya rata-rata, AFC ini biaya variabel rata-rata, kalau AFC ini dia sama tapi dia di sini biaya tetap. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat kurvanya nih. MC ini memotong pada saat AC sama AFC-nya ini minimum. Nah, setelah minimum gitu kan. Nah, kenapa A salah? Karena dia berbentuk downward sloping. Nah, ini kan nggak menurun ya, ini malah upward kan, naik tuh, naik gitu. Jadi ini udah wajib salah gitu ya. Nah, kurva MC sama dengan AC, AC-nya itu bernilai minimal, betul. Baru ketika MC lebih kecil daripada AC, kurva AC-nya turun, nah betul juga. Baru kurva MC-nya tuh memotong kurva AC pada saat AC minimal, gitu teman-teman. Nah, biasanya kalau soal-soal kayak gini, itu kalau nggak dia melihat kurva, dia pasti menghitung gitu kan. Nah, yang pertama itu ada biasanya paling sering tanyain itu TC, yaitu kan TC pasti total fixed cost sama total variable cost. Nah, yang ini AFC ini biaya rata-rata dari si TFC itu.
Nah, baru dia dibagi Q. Nah, ini yang biaya rata-rata dari si variabel, pastinya total variabel dibagi Q, baru AC ini TC per Q, atau AC itu sama dengan AFC tambah AVC, baru MC itu delta TC per delta Q, atau MC itu sama dengan, ini TC aksen ya, sorry. Nah, tadi di Discord kemarin tuh agak ribut bahas fixed cost sama variable cost ya teman-teman. Kalau menurut aku gimana sih nentuin itu, kita tuh nggak bisa ngebilang bahwa setiap tergantung kondisi sih menurut aku. Jadi kalau kita bilang biaya tetap, menurut aku biaya tetap itu dia hubungannya itu ke periode atau periode waktu. Kalau dia biaya variabel, dia itu berhubungan sama volume produksi. Jadi kalau biaya variabel, ya emang dia biaya yang bersentuhan langsung dengan si bagaimana kita memproduksi barang gitu ya. Biaya semi variabel Kak namanya. Nah, kalau yang biaya tetap ini dia tuh biasanya biayanya itu dalam bentuk waktu gitu atau satu periode. Contohnya gini, kalau misalnya kita bayar listrik, kita lihat dari listriknya, biaya listrik bukan dari nominal biaya listrik itu tersendiri gitu ya. Kalau listrik itu kan dibayar misalnya per bulan gitu kan. Bentar ya teman-teman aku ini. Kalau misalnya listrik itu kan kita bayar per bulan nih. Kalau misalnya perusahaan ini berhenti di tengah-tengah bulan gitu ya, berhenti tengah-tengah bulan, kan listriknya nggak bisa berhenti di tengah-tengah bulan kan, dia harus tetap bayar listrik ke PLN harus di satu bulan itu kan. Nah, kalau itu biaya listriknya berarti dia masuk ke biaya tetap. Kalau misalnya gaji atau upah, si perusahaan kan harus gaji ya, gaji dulu. Kalau gaji, si perusahaan kan membayar gaji memang harus satu periode atau satu bulan saya sesuai dengan perjanjian perusahaan. Nah, kalau misalnya upah, tergantung dulu upahnya gimana. Kalau bisa kita bilang buruh gitu kan, buruh kan ada nggak sih yang kayak kerjanya itu tergantung berapa banyak dia menyelesaikan barang, segitu gajinya dikali gitu. Nah, kalau tersebut dia masuk ke variabel. Atau bisa juga kita bilang kayak uang lembur gitu loh. Kalau uang lembur kan ya nggak bisa satu apa kan gitu. Nah, kalau dia yang semi ini, dia yang kayak di tengah-tengah gitu, yang bisa saja dia di TC, yang bisa saja dia di biaya tetap, atau bisa saja dia di biaya variabel gitu. Nah, di sini sebenarnya kita tuh mengasih tahu bagaimana seefektif gitu kita mendefinisikannya gitu. Karena kalau dalam suatu perusahaan memang nggak semudah itu menentukan mana dia biaya tetap, mana juga dia biaya variabel. Tapi kan di sini kita gimana biar teman-teman mudah untuk mencerna definisi dari biaya tetap sama biaya variabel. Jadi kalau menurut aku, kalau yang aku baca sih biaya tetap itu pasti dia berhubungan sama periode gitu ya, periode waktu gitu. Kalau biaya variabel dia berhubungan sama volume produksi gitu. Itu sih kalau dari aku. Karena biasanya kalau di soal itu kayak langsung udah jelas sih teman-teman dibilang. Kak, kemarin kan di Discord itu kan ngebahas antara tenaga kerja langsung sama biaya gaji pegawai yang kayak nggak langsung ke produksinya gitu kan. Nah, itu berarti semi atau variable sama fixed cost? Kalau dia gaji, itu menurut aku udah tetap sih biaya tetap. Karena kan gajinya kan kayak udah langsung ditetapin gitu kan, satu periode gitu kan. Jadi kalau misalnya perusahaannya tiba-tiba berhenti tengah bulan kan, gajinya kayaknya harus ditamatin dulu atau enggak di awal bulan aja gitu nggak sih? Tapi kalau misalnya dia upah, dia kayaknya masuk di variabel gitu, atau mungkin saja di semi. Iya, karena kalau kita bilang ke nominal, eh, jarang apa ya gimana sih ngebahasainnya? Eh, Karena tadi ada yang bilang kan di Discord gimana kalau nanti listriknya nurun gitu kan. Kan kita mau lihat dulu nih, ini biaya listrik masuk kemana dulu gitu. Kalau perial nurun atau enggak kan itu jadi perbandingan gitu yang kemarin tuh. Tapi sih yang kemarin bilang biaya kalau misalnya operasinya berhenti gitu kan berarti biaya mesin kan nggak ada tuh, berarti nggak usah pakai listrik banyak gitu. Jadi pertama kalau kita nengok listriknya ini mau dibayain kemana gitu, masukin ke akun mana gitu. Gitu sih terjawab Iqbal terjawab. Boleh boleh. Apa tuh
Bingungnya di mana yang sama kurvanya? Oke, kita tunggu Karen dulu ya. Tunggu Icang lagi. Yang upah dihitung dari jumlah produk Indonesia kan tadi masuk apa ya? Upah yang itu kalau upahnya dihitung dari jumlah produk yang dihasilkan, dia wajib sama FC variabel karena ada hubungannya sama Q gitu kan. Semakin banyak dia mengerjakan barangnya gitu kan. Biasanya ini kayak buruh ya, buruh pasti dia bakal dapat upah yang lebih besar lagi. Itu Icang. Makanya kan upah sama gaji kan berbeda ya teman-teman. Tadi kalau AC lebih besar dari MC itu akan terjadi. Eh, yang aku lihat MC itu akan selalu gini sih, naik gini gitu ya. Kalau AC-nya lebih besar daripada MC, itu akan terjadi apa, Kak? AC dan MC itu naik atau MC-nya selalu naik? Kalau AC-nya lebih besar daripada, iya, MC-nya tuh, oh ya, di sini turun dulu baru naik. Tapi menurut aku, tadi aku bilang setelah berpotongan gitu ya, gitu. Kalau AC-nya lebih besar daripada MC. Nah, AC-nya itu lebih besar daripada MC. Terjadi apa gitu ya? Nah, lihat aja di kurvanya gini. Misalnya poin AC-nya itu lebih tinggi daripada si MC-nya. Dia kan tetap naik nih MC-nya. Karena MC ini kan memotong pada saat AC-nya minimum gitu. MC ini pertama naik sih. Tapi beda kalau misalnya biaya tetap rata-rata. Dia tuh menurun tapi nggak pernah dapat nol. Kalau aku baca dia tetap di situ sih, mendekati nol gitu. Gimana, Kar? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Salah satu ciri pasar persaingan sempurna adalah barang yang diperjualbelikan identik. Hal ini berarti, oke, udah langsung jawab D. Oke, aku tunggu lagi makin banyak nih. Oke, D, aku bahas aja langsung. Oke, yang D karena. Oke, jawabannya D. Ini kan kita belajar pasar persaingan sempurna gitu ya. Ingat aja, D, namanya itu persaingan sempurna, berarti sempurna gitu kan. Persaingan itu sempurna perfect lah gitu. Nah, ciri-cirinya biasanya dia banyak pembeli, banyak penjual, baru barang yang ditawarkannya itu sama gitu, baru perusahaannya itu dapat bebas keluar masuk pasar, baru dia sebagai price maker pengikut harga. Karena dari ciri besar ketiga ini, yang mana dia memiliki kesempatan yang sama besar untuk masuk, dia tuh nggak bisa menaikkan harga di atas harga pasar. Kenapa? Karena ya ini, karena persaingan itu sempurna gitu. Dia sama-sama bisa masuk ke pasar, dan ketika dia mendapat untung yang lebih, wih, si kawan ini dapat untung yang lebih nih. Pesaing yang lain bakal masuk karena mudah untuk masuk ke sana gitu, dan makanya karena itu ketika ada yang dapat untung lebih banyak ditarik lagi sehingga jatuh lagi harganya, itu baru, oh iya, price taker, salah salah, sorry untung diingatin, price maker pengikut harga ya teman-teman, tapi tetap ya ini pengikut harga. Nah, karena ketika kita bayangin kalau misalnya gini, kita punya perusahaan dan di pasar itu kita tuh sama-sama punya kekuatan yang sama, nggak ada rahasia-rahasiaan gitu ya, sama-sama tahu si kawan lagi ngapain gitu. Karena informasi kalau di pasar pasar yang sempurna kan informasi yang didapat itu sama gitu ya. Jadi kita tahu lawan kita gimana, kita tahu gimana strateginya gitu ya. Ketika si pesaing kita mendapat strategi yang baru dan dia mendapat untung yang lebih banyak, kita bakal ngikutin itu. Karena kita sama-sama tahu gitu ya, dan kita bebas masuk atau keluar pasar gitu. Nah, dalam jangka pendek, sehingga dalam jangka pendek perusahaan dalam persaingan sempurna dapat menghasilkan laba ekonomi, kerugian ekonomi, atau laba normal. Dalam setiap skenario, perusahaan menghasilkan tingkat output di mana biaya marginal itu sama dengan pendapatan marginal. Nah, dalam jangka panjang, semua perusahaan dalam persaingan sempurna hanya akan mendapat laba normal. Karena itu tadi saling menarik gitu.
Makanya penjual tidak dapat menaikkan harga di atas harga pasar. Makanya dia sebagai pengikut harga. BTW, thank you ya udah diingatin. Kayak all shop gitu nggak sih, Kak? Kayaknya all shop besar banget konsepnya ya. Jadi kayaknya belum bisa dibilang sih, karena pasar persaingan sempurna yang emang mirip ke pasar persaingan sempurna itu dia jarang banget. Ini kejadian ekstrim. Biasanya itu mendekati gitu. Berarti kalau PPS itu nggak pernah dapat laba super normal, nggak pernah sih. Iya, PP. Bentar dulu guys, komen kan kecepatan banget. Gue harus baca satu-satu dulu. Eh, Berarti kayak all shop gitu nggak sih, Kak? All shop kan barang yang diperjualkan beli itu kan apa ya, beda-beda gitu ya. Jadi mungkin bisa saja dia lebih ke monopolistik. Nah, biasanya itu kayak pasar beras, itu biasanya mirip sama pasar persaingan sempurna atau toko buah bisa juga. Kak, mau tanya kurva yang kanan ada hubungannya nggak sih sama kurva elastisitas? Nggak, ada gitu kan. Jadi kalau yang Gilang, karena kurva permintaan pasar persaingan sempurna itu lurus, berarti dia ini kan elastisitas apa? Yang seperti ini bentuk kurvanya gitu. Berarti kalau PPS nggak akan pernah dapat laba maksimal. Biasanya bukan laba maksimal sih bahasanya, tapi laba super normal. PPS dalam jangka panjang nggak bakal pernah dapat laba super normal, maka dia hanya dapat laba normal. Kalau si Dito tadi nanya, bentar. Oh, tergantung produknya, iya. Harus sejenis setahu. PPS nggak di dunia, itu PPS itu sebenarnya kayak kejadian ekstrem gitu. Jadi biasanya mendekati gitu. Karena bayangin aja pasar yang kayak persaingan itu sempurna sama-sama tahu gitu kan jarang banget ya sih. Yang aku baca di kehidupan nyata PPS ini memang nggak ada. Karena balik lagi aku bilang itu kejadian ekstrim gitu ya, kayak ekstrim lah gitu kan. Udah tahu lah gimana diksinya ekstrim gitu. Nah, PPS itu jangka pendek itu laba super normal, jangka panjangnya zero profit. Bisa saja gitu, jangka pendeknya dia dapat laba super normal, tapi ketika kita dapat laba yang lebih tinggi, yang aku lihat tuh dia akan menarik pesaing baru gitu. Jadi nggak bisa langsung dapat laba segitu, dia bakal tertarik terus gitu. Jadi memang mentok-mentok di situ. Karena kita sama-sama tahu gitu kemampuan pasarnya gimana gitu. Di buku SKS sebenarnya pedagang dibacakan di Glodok. Pedagang mungkin saja sih. Tapi biasanya aku paling sering dapat contohnya itu kayak pedagang beras, pasar beras. Gimana teman-teman untuk di sini? Laba ekonomi sama laba normal. Sebenarnya laba ekonomi itu hampir sama sih laba normal, tapi yang bedanya itu laba ekonomi sama laba akuntansi. Nah, teman-teman bisa ada yang ngejelasin nggak nih apa bedanya laba ekonomi atau laba akuntansi? Nah, laba ekonomi yang dikurangin itu implisit sama eksplisit, sedangkan laba akuntansi itu cuma yang nampak gitu, nggak dapat implisitnya. Jadi lebih besar mana? Laba ekonomi atau laba akuntansi kalau aku tanya? Nah, iya, lebih besar laba akuntansi. Karena di laba akuntansi yang dihitung itu ya kayak yang cuma jelas-jelas aja kan, yang cuma pasti gitu. Sedangkan laba ekonomi itu menghitung biaya yang nggak nampak dengan biaya yang nampak gitu. Ini laba ekonomi mempertimbangkan opportunity cost yang termasuk di laba apa? Kalau laba sih biaya implisit atau yang nggak nampak gitu. Oke, kita lanjut. Jika fungsi S, apa nih teman-teman? Oke, D. Di sini kasih tahu S-nya itu min 800
tambah 0,2Y gitu. Ini fungsi tabungan. Oke, aku jawab aja langsung ya. Nah, kita tuh mau cari MPC. Ini lihat aja di sini gitu. Nah, ini udah jawab CAR. Nah, 0,2 ini adalah MPS. Sedangkan kita mau mencari MPC. Ingat aja MPC tambah MPS itu dia kan 1 ya. Nah, jadi kurang aja 0,2 dikurang 1 gitu. 1 dikurang 0,2, 0,8 gitu. Nah, 0,8 itu kan jadi 4/5 gitu, teman-teman. Nah, ini bagaimana kita mendapat rumus itu? Ya pasti pertama dari rumus konsumsi, gimana C tambah A, B kali Y gitu. Kalau di internet cek aja fungsi konsumsi sama fungsi tabungan. Oke, gimana untuk ini? Aman? Multiplier effect, oke. Multiplier itu angka pengganda ya? Oke, aku jadi agak lupa lagi. Satu per MPS, tapi tergantung angka penggandanya juga nggak sih? Kayak ada jenis-jenisnya gitu. Bentar ya teman-teman, aku pastiin dulu, soalnya nanti jadi salah. Nah, ini si Hai udah baca. Angka pengganda investasi itu 1 per MPS, pajak itu minus MPC sama MPS, subsidi MPC per MPS. Kenapa pajak itu minus? Karena pajak itu mengurangi pendapatan. Mungkin ini untuk bahas-bahas ke sini bisa kita bahas di DWU aja kali ya, kayak bahas materi gitu. Kayak bahas, enaknya tuh bahas materi sih, kayak bahas-bahas apa. Nanti kita siapin aja. Oh iya, kita DWU mau bahas apa nggak sih? Simak 2020 dulu. Kemarin kan udah janjian nggak sih? Nah, DWU kita bahas 2020 dulu, baru nanti kita bahas materi-materi gitu. Kalau bisa sih. Oke, kalau simak 2021, kalau ada orang dalam mah agak saja gitu. Kapan waktunya nanti kita tentuin dia apa jadi Discord. Kalau aku sih malam aman-aman aja sih, mau sampai jam 12 kayaknya masih aman sih aku. Mari kita begadang di WU. Nanti kalau materi aku sih lebih setuju DWU sih. DWU iya, DWU lewat Discord. Oke, nanti siap DWU sejarah. Oke. Oh iya, nanti teman-teman DWU sejarah jangan lupa ya bareng Marsikal sama si Karai. Oke. Nanti oke, gas aja malam ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Dicatat dulu tapi simak 2020 baru bahas materi-materi. Oke, tadi jawabannya 4/5. Oh, ini nomor 6. Aku suka ini. Manakah yang bukan merupakan contoh kebijakan fiskal ekspansif? Oke, pada jawab B, pada jawab B. Hmm. Emang kalau kebijakan fiskal ekspansif itu tujuannya untuk apa sih? Kalau aku tanya, oke, ekspansif naikin jumlah uang beredar, mengatasi deflasi, oke, menstimulus perekonomian, mengatasi deflasi, oke. Jadi kalau ini paling nyatanya kita lihat di sini, apa sih masa pandemi gitu. Masa pandemi ini biasanya apa sih deflasi, jadi kayak pakai politik anggaran defisit yang seperti Meryl Juan yang lakuin. Jawabannya itu ya betul banget B. Nah, yang bukan gitu ya. Kalau misalnya kita menurunkan pajak pendapatan, eh, ini kan termasuk
semua jago kok menurut gue. Pemerintah menurunkan pajak pendapatan. Kalau kita nurunin pajak pendapatan, berarti itu kan pasti fiskal ekspansif gitu ya. Kita tuh mengurangi uang yang masuk ke pemerintah karena pajak itu kan salah satu penerimaan negara gitu ya. Tapi kalau pemerintah menghapus subsidi BBM, coba kalau pemerintah itu menghapus subsidi BBM, berarti BBM harganya kan tambah naik ya, karena biasanya kan harga yang menekan harga BBM ini kayak subsidi gitu kan. Nah, kalau pemerintah menghapus subsidi BBM, harganya tambah mahal, uangnya tuh makin susah kita untuk membeli gitu kan. Nah, itu tuh bukan jadi kebijakan fiskal ekspansif. Malahan kalau misalnya dia ekspansif, ya pemerintah justrunya menambah subsidi BBM. Kenapa kita menambah subsidi BBM? Karena ujung-ujungnya dari kebijakan fiskal ekspansif itu adalah bagaimana pemerintah, yang dimana ini kan fiskal ya, pemerintah bagaimana mengatasi APBN ini supaya ekonomi itu nggak lesu lagi gitu ya. Supaya pemerintah sih, supaya masyarakat itu tertarik untuk berkonsumsi. Karena kalau dari konsumsi itu kan masuk dari salah satu penghitungan GDP gitu ya, dari CIX. Nah, gitu. Jadi jangan kira kayak pajak masuk banyak berarti pendapatan negara banyak gitu selamanya bakal aman, enggak juga gitu. Jadi kalau misalnya ekspansif, kalau dia dari fiskal, berarti kita harus meningkatkan pengeluaran pemerintah sebesar mungkin, bukan sebesar mungkin sih, tapi sesuai dengan perhitungan. Bagaimana cara meningkat pengeluaran itu? Pertama bisa dari dana bantuan sosial seperti yang kemarin, walaupun dikorupsi, bisa juga dari meningkatkan subsidi, bisa juga membuat apa ya, kayak program-program pemerintah gitulah, yang meningkatkan yang ujung-ujungnya bisa meningkatkan konsumsi masyarakat gitu loh. Karena kalau ekspansif kan mengatasi deflasi ya. Deflasi itu lesu ekonomi gitu ya. Kelesuan ekonomi gimana dampaknya? Teman-teman lihat aja gimana pada masa pandemi gitu kan. Kalau anggaran defisit, pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaan. Iya, betul. Nah, jadi mereka mengeluarkan pengeluaran tersebut gitu. Nah, tapi di sini karena ini kebijakan fiskal balik lagi ada satu kelemahannya karena kebijakan fiskal ini kan ujungnya harus tangan DPR ya sebagai lembaga perwakilan rakyat yang menentukan anggaran gitu ya. Takutnya anggaran yang sesuai udah nggak apalagi nggak sesuai dengan keadaan gitu. Jadi itu adalah salah satu kelemahan dari kebijakan fiskal. Nah, kalau dari kebijakan moneter, apa yang dilakuin, dia nanti dari suku bunga bank gitu sih. Kalau dia di moneter ekspansif berarti bagaimana bank menempatkan kondisi supaya jumlah uang beredar itu makin banyak gitu loh. Karena dia ekspansif gitu. Apa yang dilakuin, dia bakal nurunin suku bunga, eh, iya nurun suku bunga supaya lebih banyak investasi ketimbang nabung. Soalnya kalau banyak naik kalau dia suku bunganya itu naik kan tabungan makin banyak gitu. Sampai nomor 6 aman teman-teman. Oke, karena ini udah di tengah perjalanan gitu ya, aku bakal share kodenya, kode soal lagi, kode kelas kali ini nanti teman-teman isi di apa, isi di evaluasi. Kodenya itu sekarang 793. Ini teman-teman catat 793. Jena bertanya, apakah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal jalannya bareng? Bisa aku bilang jalannya bareng. Karena moneter ini sama fiskal mengatur kedua hal yang berbeda gitu loh. Kebijakan moneter itu kita mengatur di bidang bank aja ya. Secara umum aku bilang kebijakan fiskal mengatur di anggaran pemerintah. Dan yang menjalankan ini juga kedua hal yang berbeda kan. Anggaran ini biasanya dari segi pemerintah daerah misalnya, atau kementerian DPR gitu ya, sebagai yang di APBN lah gitu. Kalau kebijakan moneter Bank Indonesia dan dijalanin oleh bank-bank umum. Lanjut, dicatat ya teman-teman 793 kode sekarang. Oh ya, BTW nggak usah di-share di Discord, biar emang yang kelihatan nanti yang emang join sekarang gitu. Oke, lanjut nomor 7.
Guys, nih nomor 7, guys. Oh ya, nanti link evaluasi dibagi. Intinya ingat aja dulu kodenya 793. Nomor 7. Oh iya, aku belum apa. Oke, nomor 7. Penghitungan produk domestik bruto yang membagi pengeluaran ke dalam 4 kelompok. Oke, betul. Kayak udah jawabannya depan sini. Nah, ya. Kalau dia dari segi pengeluaran, biar kita pakai CIX. CI X kurang M. Nah, ini konsumsi. Baru di sini, kode apa ya, Kak? Jadi kodenya ini nanti kan teman-teman mengisi link evaluasi tutoring gitu ya. Nah, di situ tuh sebagai juga link kehadiran gitu, absensi. Nah, kode 793 ini adalah kode absensi bahwa gue ikut nih tutoring sekarang gitu. Kalau I ini investasi atau bunga, kita masuknya di sini investasi. G-nya ini government expenditure atau pengeluaran pemerintah, X ini ekspor, M ini import. Itu kalau dari segi pengeluaran, makanya jawabannya tidak ada pajak dan retribusi. Kalau misalnya kita dari segi pendapatan, dia pakai rumus WRP. Aku sering bilang WRP aja sih biar mudah. WRIP. W ini adalah wage itu ya, upah. Kalau R ini rent sewa, I ini bunga, P ini profit. Baru yang satu lagi dia pakai pendekatan nilai tambah, yaitu selisih dari setiap output dengan input. Nah, biasanya kalau menghitung pendapatan nasional itu, pemerintah itu pakai rumus ini sih, yang pakai pengeluaran, pakai CIX. Gimana teman-teman, aman? Ini bahasa Indonesia, baik, rent, interest, profit. Oke, gas nomor 8. Perhitungan nomor 7. Oh ya, ini pas ke 7. Oke, nomor 8, ini nilai modal akhir perusahaan adalah, kalau pakai beda pendekatan, hasilnya beda atau sama? Beda, soalnya dihitung kan beda. Oke, nomor 8B, betul. Modal akhir itu kan modal awal tambah laba tambah prefer ya. Jadi kayak langsung dihitungin aja 40 juta tambah 250 juta, dikurang 50 juta. Itu 240. Ya, aku lihat kayak soal simak gini dikit ya, aku tanya kayak cuma 2 soal ya sejauh ini aku bahas. Oke, kita lanjut nomor 9. Ya, soalnya akuntansi itu, aduh, skip deh. Aleng, nggak paham yang di atas ya. Oh, ini tuh langsung pakai rumus aja sih. Rumusnya ini modal akhir sama modal awal tambah laba tambah prepay. 40 juta ini diambil dari sini, guys. Cek dari sini. Jurnal pembalik skip. Aku nggak tahu jurnal pembalik, sumpah. Jurnal umum aja. Pakai nilai wajar. Coba ya, perusahaan Adinda didirikan oleh Ibu Dewi dengan yang kan yang mau dicari model akhir, guys. Kok ada bentar. Ini ada yang nanya tadi. Apa sih nanya tadi ke apa? Oh ya, dikurang prive. Astaga, pantesan. Sorry. Iya, di sini kan betul, guys. Aku kan ngurangin lagi. Maaf. Aku manusia juga sering salah tuh. Nilai wajar itu nilai yang diakui pasar, Pak. Oke, kita lanjut nomor 9. Berarti kayak penyusutan nggak usah dihitung ya. Gimana nih teman-teman? Apakah penyusutan kita hitung atau enggak?
modal awalnya bukan yang 120 juta ya. Pertama kita beda aja ya satu-satu soalnya. Perusahaan Adinda didirikan oleh Ibu Dewi dengan total aset 120 juta tanpa utang. Pada akhir tahun pertama, sebenarnya ini si Haido jawab nih. Sebenarnya 120 dikurang 70 itu kan 50. Karena tuh dia yang diakui sebenarnya itu 40 juta. Di catatan yang 40 juta aja biar cocok. Aduh, akuntansi emang buat pusing ya. Oke, ada yang bisa jelasin nggak nih, guys? Ayo, ada yang mau bantu jelasin nggak nih? Akuntansi penyesuaian masuk ke dalam beban, dan beban itu masuk ke laba. Udah akuntansi juga aku males nih. Nah, perusahaan, ini lewat aja. Ini kok nggak bisa dicek? Bentar ya, guys. Ayo, guys, ada yang mau on mic nih, guys. Satu orang nih. Step on mic, atau hi. Atau Meryl juga nih. Ini udah pakai please nih, guys. Ih. Ya udah semua aja, nggak usah satu-satu. Ayo rame-rame. Ayo guys, gue bantu kok. Asli gue juga masih agak susah sih akuntansi. Jadi nggak nih, rame-rame nih. Hai, chat aja. On mic aja sih menurut gue. On mic aja sayang jadi bilang. Ini pada mau on mic nih. Oke, atau mau ini kan masih 8, jadi di dua soal akuntansi. Hai guys. Oke. Perusahaan Adinda didirikan oleh Ibu Dewi dengan total asetnya itu asetnya 120 juta tanpa utang. Nah, pada akhir tahun pertama, atau di keep dulu biar kita lanjut dulu, biar ke terakhir aja kita jawab akuntansinya. Oke, berarti kita lanjut nomor 10 aja dulu ya. Iya, di akhir. Saya kan kayaknya pada susah di akuntansi kan. Kita lanjut dari nomor 10 dulu aja. Ada 5 soal lagi berarti. Kenaikan pendapatan konsumen akan menggeser permintaan ke kanan. Sebab faktor yang dapat menggeser kurva permintaan ke kanan adalah penurunan harga barang itu sendiri dan kenaikan pendapatan konsumen. Oke, nomor 10, karena pada jawab C semua. Benar salah C, jawabannya itu C. Nah, kenaikan pendapatan konsumen akan menggeser kurva permintaan suatu barang ke kanan. Nah, betul gitu ya. Kalau pendapatan naik ya pasti permintaan kita kan naik gitu, sehingga menggeser ke kanan gitu. Nah, sebab faktor-faktor yang dapat menggeser kurva permintaan ke kanan adalah penurunan harga barang itu sendiri. Dari penurunan harga barang itu sendiri dia salah karena ini dia bergeser di sepanjang kurva itu sendiri gitu. Jadi ini itu ya teman-teman, dia C, betul salah. Kita lanjut nomor 11. Intinya ingat aja. Iya ini. Udah langsung bahas nomor 11. Salah. Oke. 11C. Iya, 9 10 tadi di terakhir kita bahasnya akuntansi.
Betul ya, perusahaan di pasar persaingan sempurna tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga pasar, betul, karena dia sebagai pengikut harga gitu. Nah, sebab produk seperti bensin, listrik, serta jasa telekomunikasi merupakan contoh barang dan jasa yang diproduksi di pasar monopoli karena tidak ada hambatan untuk masuk ke pasar. Justru ada hambatan untuk masuk ke pasar monopoli, karena monopoli itu kan nggak bebas masuk pasar. Nah, harus pernyataan di bawah itu juga adalah oligopoli. Nomor 11, aman. Kita lanjut nomor 12. Oke, kita lanjut nomor 12. Peningkatan harga bahan kebutuhan pokok secara umum di Indonesia akan memicu inflasi. Sebab indeks harga konsumen dihitung dengan melihat perubahan harga barang tertentu, harga bahan kebutuhan pokok, dan periode dan lokasi tertentu. Apa nih jawabannya? Oke, karena udah banyak yang jawab, aku bahas. Nomor 12 itu B nggak sih? Nah, tadi pertama-tama di C. Oke, coba nih jawab kenapa C. Ada yang mau ngasih pendapatnya nih? Kenapa dia jawab C? Hmm, menurut aku lokasi tertentu itu benar nggak sih? Lokasi tertentu kan bukan bisa aja Indonesia gitu, itu kan lokasi tertentu. Aku mikirnya ke situ sih. Kenapa nggak berhubungan? Karena di atas itu kan inflasi ya, gitu. Di bawah dia nggak berhubungan karena dia menghitung bahwa indeks IHK itu dia dihitung dengan cara seperti ini gitu, nggak ada hubungan sama inflasi yang di atas gitu. Lokasi salah kalau menurutku, soalnya di rumus nggak ada lokasi. Memang di rumusnya nggak ada lokasi, tapi IHK ini kan memang menghitung dari lokasi tertentu, nggak bukan ya adalah pengotakan gitu. Makanya tingkat inflasi di berbagai daerah, IHK bukannya bisa buat ngitung inflasi ya, iya emang inflasi itu kan dihitung dengan IHK gitu. Kenapa aku bilang dia di lokasi tertentu? Karena kalau teman-teman lihat aja, tingkat inflasi di berbagai provinsi aja berbeda. Jadi aku bilang lokasi tertentu, makanya tapi emang di rumus nggak masuk, memang nggak masuk, soalnya di rumus memang perhitungan gitu. Jadi kalau teman-teman cek aja di internet, tingkat inflasi di Jawa Barat sama di Jawa Timur aja berbeda gitu. Karena yang diukur kan dari kebutuhan pokok gitu. Nah, kenapa nggak berhubungan? Aku bilang, karena di atas dia pemicu inflasi, apa yang menyebabkan pemicu inflasi. Sedangkan di bawah, dia membahas IHK itu dihitung dengan apa gitu. Rumus apa nih? Rumus IHK. Oh, kemarin kan udah dibahas nggak sih di DWU? Pertama rumus DWU lagi aku bilang. Eh, Bentar ya teman-teman. Yang mau kata harga tahun dicari bagi tahun dasar kali 100. Nah, iya. Nah, nanti IHK ini pertama kita menghitung dari paket-paket komoditas tertentu. Nah, dari paket komoditas ini, dia ditentunya dari mana? Ada namanya dari survei yang dilakukan BPS. Nah, setelah itu dicek nih IHK-nya dengan menghitung harga tahun yang dicari per harga tahun dasar dikali 100. Nah, dari sini inflasi itu dibagi lagi nih. Ada inflasi inti di mana komponen inflasi yang cenderung persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental seperti interaksi penerimaan, penawaran permintaan, atau faktor eksternal, nilai tukar, inflasi negara mitra, dan ekspektasi inflasi. Sedangkan inflasi non-inti itu komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh faktor lain di luar faktor fundamental. Contohnya ini inflasi komponen bergejolak, contohnya adalah barang-barang pertanian gitu. Jadi harusnya berhubungan. Kalau dari aku sih nggak berhubungan ya, walaupun memang kalau secara luas garis besar IHK sama inflasi berhubungan nggak? Iya berhubungan. Tapi kalau di soal ini menurut aku bukan sebab akibat, karena kan ini soal sebab akibat kan.
Di atas dia adalah membahas apa yang memicu inflasi, peningkatan harga barang kebutuhan pokok. Sedangkan di bawah kan tentang dengan cara apa kita menghitung IHK gitu nggak sih? Aku mikirnya di situ gitu. Kayak nomor sebabnya ini nggak tahu IHK itu rumus apa gitu kan. Iya. Nah, inflasi non-inti ini contohnya ada komponen bergejolak volatil food. Dia biasanya tuh yang apa? Barang-barang pokok, barang-barang pertanian. Kan itu kayak bergejolak gitu nggak sih harga-harga sayur gitu kan? Kan nggak menentu gitu. Nah, baru inflasi komponen yang memang diatur oleh pemerintah. Makanya aku jawab nggak berhubungan sih, soalnya kayak emang nggak berhubungan gitu. Gimana untuk yang inflasi aman? Oke, kita lanjut nomor 12, nomor 13. Return to scale. Apa nih guys? Oke, jawab A, jawab A. Oke, aku langsung jawab aja. Jawabannya itu A, 1, 2, 3 pernyataan benar. Nah, ya yang D itu decreasing. Yang D, yang 4 ya maksudnya. Ini benar aja. Ini benar karena memang pengertiannya juga di sini. Teman-teman bisa cek aja. Ini adalah increasing return scale. Kita melihat output dengan input gitu ya. Nah, input ditambah 2 kali lipat sehingga output bertambah lebih dari 2 kali lipat. Berarti outputnya itu kan lebih besar daripada input. Nah, makanya dia increasing gitu. Nah, konstan berarti sama nih perubahan output dengan perubahan input. Nah, kalau decreasing, lihat aja nih di sini. Inputnya itu ditambahkan 2 kali lipat sehingga outputnya bertambah kurang dari 2 kali lipat. Berarti outputnya itu lebih kecil daripada input. Makanya ini 1, 2, 3 ini benar. Kita lanjut nomor 14. Oke. Berikut ini merupakan kondisi pada perusahaan yang berada dalam fase-fase yang sempurna. Pada jawab B, pada jawab B. Ada lagi yang lain? B juga, oke, aku bahas. Oke, jawabannya itu B, pas 1, 3, B itu 1, 3. Nah, kita lihat gimana. Nah, berikut ini merupakan kondisi pada perusahaan yang berada dalam persaingan sempurna. Perusahaan akan memperoleh laba ketika harganya itu lebih besar daripada biaya variabel, kok biaya variabel sih, biaya AC, average cost, biaya rata-rata, itu benar. Dalam jangka panjang, perusahaan mendapatkan laba supernormal, itu salah. Yang 3, perusahaan mendapatkan laba maksimal ketika berproduksi pada saat MR sama MC, betul. Yang keempat, kurva permintaan yang dihadapi perusahaan memiliki kemungkinan negatif. Dia salah, justru yang seperti ini, horizontal. Nah, jika harga lebih tinggi dibandingkan dengan biaya rata-rata, perusahaan itu menghasilkan laba ekonomi. Jika harga sama dengan biaya rata-rata, perusahaan memperoleh laba normal. Sementara itu, kerugian ekonomi muncul jika harga lebih rendah dibandingkan dengan biaya rata-rata. Dalam jangka panjang bakal P sama 0 atau zero economic profit bisa saja, tapi yang biasanya disebutin dalam jangka panjang dia nggak bakal dapat laba supernormal. Atau ini bisa saja disebut laba normal, zero economic profit. Kak, nomor 1 gini, bukan kalau dipanjangin. Perusahaan, ya, MR sama dengan MC, P harus lebih besar dari AC atau lebih besar dari AFC. Nah, tapi kalau nanti di perusahaan tidak sempurna, MR sama dengan MC tidak sama dengan P. Kalau nggak salah gitu, kalau di pasar yang tidak sempurna.
Kalau dalam jangka panjang mendapat laba normal, dia bisa benar. Kak, cara tahu kemungkinan negatif? Harus pilih besar ML sama MC kalau tidak sempurna. Bukan di kurvanya emang dia lebih besar, makanya dia tidak sama. Harus lihat kurva sih memang. MRMC itu di semua pasar, Kak. Iya, dia di semua pasar. Tapi di pasar persaingan sempurna, dia MR sama MC itu sama dengan P. Tapi di pasar persaingan tidak sempurna, dia tidak sama dengan P. Kak, cara tahu kemungkinan negatif sama positif itu gimana sih? Iya, dari gradien gitu loh. Positif itu dari kiri bawah ke kanan atas gitu. Contohnya aku kasih nih. Ini ada kurva. Ini kurvanya positif atau negatif? Ada dua kurva nih. Yang pertama ini positif atau negatif, guys? Ya, ini positif. Ini negatif. Nah, ini kan kayak kurva penawaran. Ingat aja kayak biar cara mudah ngapalnya, ingat aja kayak kurva penawaran. Kurva penawaran kan hubungannya itu positif ya. Nah, kan seperti ini nih kurva penawaran. Kurva permintaan hubungannya itu kan negatif tuh. Nah, seperti ini negatif. Ketika ada penambahan P, tambah juga Q-nya. Itu makanya dia positif gitu. Iya, yang horizontal ini. Karena di ujung-ujungnya dia bakal sempurna gitu. Makanya di sini MR sama dengan MC sama dengan P. Nah, kalau ngelewatin nol itu dibilangnya kemiringan negatif atau dibilang negatif karena minus. Eh, karena kemiringannya negatif gak sih? Bukan karena dia melewati minus. Karena gimana ceknya? Kayak cek aku cek hubungan aja sih. Dia berhubungan negatif gitu. Oke, kita lanjut nomor 15. 15. Singapura tidak memiliki sumber daya alam, namun tetap dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ada yang jawab B, 1-3. Masa aku A? DHLA nggak ada yang dukung. Maksudnya? Oh, Dahla. Oh iya, iya. Aku kira apa? Aku juga, oke, pada jawab A, pada jawab A. Aku jawab B. Kalau aku jujur sih masih bingung dengan soal ini, karena kan ada pertumbuhan ekonomi, ada pembangunan ekonomi kan, gitu. Nah, kalau yang kemarin aku cek itu kan pertumbuhan ekonomi tidak disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek gitu loh. Justru pembangunan yang disertai pembangunan iptek. Aku bingungnya di situ. Nah, tapi yang paling mendekati memang dia 1, 2, 3 inovasi teknologi, investasi pada modal manusia, dan juga modal yang besar. Tapi aku jujur masih bingung sih. Tapi kalau kemarin aku cek yang kemarin kan kita di WU ada bahas pertumbuhan sama pembangunan ekonomi kan bedanya apa. Yang pertumbuhan ekonomi kan dijelaskan itu tidak disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek gitu. Padahal nomor 1 itu ada inovasi teknologi gitu. Sedangkan yang pembangunan tuh baru apa? Bedanya 2 dan 3 investasi pada modal manusia.
ya investasinya kepada manusia, sumber daya manusia gitu. Nah, model yang besar, ya modelnya secara general, SDM yang bagus juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi, eh, lebih memengaruhi pembangunan ekonomi nggak sih? Saya pembangunan ekonomi itu kan lebih apa ya, ke quality dari ekonomi itu sendiri. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, dia memang perhitungan gitu. Pastinya sih kalau memang teknologi bagus ya ada hubungan sama ekonomi gitu kan. Oh, bedanya pertumbuhan ekonomi sama pembangunan ekonomi, eh, pembangunan ya teman-teman, bukan perkembangan. Ini kemarin sempat kita bahas juga, kalau pertumbuhan ekonomi itu dia lebih ke apa ya, perhitungan atau lebih ke quantity. Nah, lebih kalau dia pembangunan ekonomi, pembangunan, dia itu lebih ke quality atau kualitas dari ekonomi itu, gitulah teman-teman. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi itu kayak lebih jumlah hasil produksi gitu. Nah, di pembangunan itu kita tuh melihat, iya pertumbuhan itu angka, sedangkan pembangunan itu kayak dia kita memperhatikan penduduk, kita memperhatikan kesejahteraan gitu. Kayak quantity quality gitu guys. Aku ingetin lagi kode kelas kali ini 793 ya teman-teman. Kalau dari aku, karena paling mendekati si A. Kalau dari aku ya, karena manakah faktor di bawah ini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Singapura? Sebenarnya nomor satu hampir nggak masuk sih, karena dia masuk ke pembangunan ekonomi. Karena yang aku lihat, iptek itu lebih mempengaruhi pembangunan ekonomi. Namun, ketika kita lihat ekonominya aja, 1, 2, 3 itu mempengaruhi. Karena Singapura kan nggak memiliki sumber daya alam. Nah, di atas dia mengasih kayak ngasih pancingannya itu, dia nggak punya sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini kan kalau dihitung secara kuantitas kan kayak nggak masuk itu kan, perhitungan GDP kan nggak ada yang SDA gitu. Jadi kayaknya aku lebih mikir atau lebih memihak ke A, yaitu 1, 2, 3. Karena di atas soal ini yang dikasih tahu juga sumber daya alam gitu. Tapi dia tetap mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi gitu. Oke, kita lanjut lagi nomor 8. Oh iya, ini udah siap ya guys. Iya, sama dengan yang kemarin-kemarin. Ayo Steve, kami menunggu kamu Steve. Nah, ya Kak, jadi ntar kalau misalnya ada yang salah, boleh dikoreksi sama Kakak juga, sama Merul dan juga teman-teman lainnya. Nah, jadi fokus kita pada akuntansi itu kan sebenarnya kalau mencari modal akhir itu kan ada dua caranya. Yang pertama, ketika perusahaan kita itu pada saat laba, maka cara menghitung modal akhirnya itu modal awal ditambah laba ditambah pref. Nah, kalau misalnya perusahaan kita itu mengalami rugi, maka cara ngitungnya modal awal dikurang rugi kita berapa, dikurang pref kita. Nah, jangan terkecoh teman-teman pada 70 jutanya. Kenapa? Karena ketika terjadi akumulasi penyusutan, itu akan menambah beban. Dan beban tersebut akan masuk dalam laba. Laba di situ sudah dihitungkan 250 juta. Jadi 70 juta ini pasti sudah masuk ke 250 juta tersebut. Jadi jangan dipikir lagi sama 70 juta ini. Karena ini pasti masuk ke 250 juta. Nah, kalau misalnya dalam persamaan akuntansi kan dia harta itu sama dengan utang ditambah modal. Nah, dalam persamaan di sini kan harta kita itu udah 120 juta tuh modal awal kita. Nah, utang kita kan nggak ada. Nah, jadi sisanya modal kita 120 juta. Maka dari persamaan itu maka akan dapat 120 juta sama dengan 0 tambah 120 juta. Maka hasilnya bakal harta sama dengan modal. Nah, kenapa aku nggak masukin nilai wajar aset? Karena nilai wajar aset itu gimana ya? Nilai aset kita dikurang hutang. Jadi kayak nilai asetnya kita itu inilah yang bakal menjadi modal awal kita. Maka setelah kita dapat nanti modal
nilai asetnya 40 juta, bahwa prefnya itu juga 50 juta dan 850 juta, maka baru kita masukin modal akhir sama dengan modal awalnya 40 juta ditambah 250 juta dikurang 50 juta, maka hasilnya 240 juta gitu, Pak. Dibilangin biar pelan-pelan loh. Jangan ngelihat, Kak. Jadi diulangin, Kak. Boleh kalau mau diulangin, santai aja. Ini kan mau diskusi. Nah, oke, jadi 40 jutanya itu gimana ya? Kita punya modal awal 110 juta. Nah, modal awal ini bakal menjadi nilai wajar aset. Nah, di akhir ini kan dikasih tahu nilai wajar aset kita jadi 40 juta. Nah, nilai wajar aset ini adalah nilai aset kita yang 110 juta tadi itu dikurangi dengan utang-utang kita yang kita miliki dalam periode tersebut. Maka setelah dikurangi, hasilnya menjadi 40 juta. Jadi kalau mau menghitung modal awalnya, jangan masukin lagi 110 juta, tapi masukinlah 40 juta itu, gitu. Oke, Steve. Makasih. Memang akuntansi, jujur sih, akuntansi juga masih cangkem banget. Steve, boleh nanya nggak? Kenapa? Yang mau nanya nih tadi Talita, gas aja. Oh ya, sorry. Kalau misalnya nggak dikasih tahu nilai wajar aset, tapi kan itu ada total aset 120 juta. Itu berarti misalnya dikasih tahu utangnya, berarti tinggal dikurangin utangnya gitu ya? Iya, karena kan kita fokusnya kan gitu. Jadi kalau misalnya 120 jutanya, kalau misalnya dia dalam soal itu nggak ada nilai wajar asetnya, ya kamu pakai nilai modal awal tadi itu dikurangi dengan utang kamu. Tapi ketika kamu tidak merasa, tapi kalau misalnya di soalnya itu ada nilai wajar aset, makanya nilai wajar aset aja gitu. Oke, thank you. Gimana teman-teman? Aku jujur sih, akuntansi juga masih kayak masih belajar. Jadi maaf banget ya teman-teman. Oke, aman. Kita lanjut nomor 9 ya tadi. Alenka merupakan perusahaan dagang yang menggunakan metode prodik. Jika pembelian perusahaan, mana sih tadi chatnya? Jika persediaan perusahaan Alenka pada tahun 2015 dicatat terlalu tinggi, dampak kesalahan tersebut akan menyebabkan Ayo guys, nomor 9. Hai guys, nomor 9 apa nih? Oh, itu dia ada jawab juga nih. Mohon maaf sebesar-besarnya ini 40 juta tuh 120 juta dikurang apa ya? Kak, izin ya Kak. Nah, Oke, jadi kan awalnya gini nih, kita simpulkan aja ya. Pertama kali aku mau buka usaha. Usahaku modalku 120 juta. Nah, pada saat aku mulai usaha ini, aku nggak punya utang sama sekali dengan siapapun gitu. Nah, tapi ketika aku udah buka usaha dengan modalku 120 juta ini, dalam seiring berjalannya waktu pada periode tertentu itu, aku punya utang. Nah, untuk aku mulai, maka modal akhirku ini kan bakal jadi sama modal awal nanti kan untuk periode berikutnya. Nah, maka modal akhirku itu otomatis modal awal yang udah aku punya dikurangi sama utang-utang yang udah pernah aku punya dalam periode tadi. Maka jadi sisanya 120 juta. Maka sisanya nanti 40 juta itu. Oke, nomor 9 tadi ada. Oh, ini nih teman-teman evaluasinya. Aku ulangin lagi kodenya tadi 793 ya. Jadi 40 juta itu emang nilai wajar itu gitu. Nah, nomor 9 pada jawab apa nih guys? Kalau aku jawabnya dia B. Karena pembelian itu kan kalau pembelian bertambah HPP jadi bertambah nggak sih? Tapi kalau HPP kita bertambah laba itu berkurang, itu nggak sih?
aku mikirnya ke situ sih, kayak kalau misalnya pembelian gitu, karena harga apa sih tadi sih catat terlalu tinggi gitu. Jadi kayak berbanding terbalik gitu loh HPP sama laba. Karena kan HPP kayak harga apa sih harga penjualan gitu kan. Gitu guys. Oh udah ya udah 15. Gimana guys masih nge-lag. Masih ada kurang paham guys? Atau mau ada yang mau kita bahas lagi? Oke. Kode kelas 793 guys, jangan lupa isi evaluasi. Masih nggak paham aku tanya yang pertama. Nih diketik nih. Sesuai dengan rumus penghitungan HPP, persediaan itu kan merupakan salah satu komponen HPP gitu. HPP persediaan awal tambah persediaan pembelian bersih tambah persediaan akhir. Di sisi lain, HPP digunakan untuk menghitung laba sebagai sebagai menghitung berikut laba bersih sama dengan penjualan bersih dikurang HPP. Jadi jika pembelian persediaan barang jatuh terlalu tinggi, akan menyebabkan nilai HPP terlalu tinggi, sehingga laba bersihnya akan terlalu rendah gitu. Oke guys, karena hari ini berarti ini apa udahan atau mau ada yang mau dibahas? Udah 17.32 juga, udah ada 1,5 jam. Gimana teman-teman? Masih ada yang mau kita bahas? Iya, kalau chat terlalu rendah berarti kebalikannya. Oke, aku stop share. Aku mau ngucapin terima kasih banyak udah di kelas kali ini. Maaf juga kalau aku banyak kesalahan, baru kayak banyaklah hal-hal yang mungkin dirasa kurang gitu ya. Jangan lupa isi evaluasi biar aku bisa belajar lebih banyak lagi. Baru kalau nanti malam masih kosong, kita bisa DWU. Nanti kita bahas di Discord aja. Thank you guys. Jangan lupa evaluasi guys.